Kalau dihitung-hitung mungkin gue udah ngabisin sekitar puluhan juta bahkan ya buat ngeberesin punggung gue. Hai, nama gue Denis dan welcome di channel Detektif Gadget. Jadi backstory-nya adalah gue sudah menjadi content creator ini sekitar 1,5 tahunan lah ya. Kira-kira dari bulan April gitu ya. Kebetulan gue kan ada di TikTok gitu, dan di TikTok itu kan harus selalu live streaming gitu. Jadi dimulai dari situ gue setiap hari live streaming, gue bikin konten, dan selama sekitar 6 bulan sampai 8 bulan itu gue kerjanya duduk terus ya di depan laptop gitu ya, dengan sedikit banget gerak untuk olahraga gitu ya. Itu sekitar sampai mungkin 12 sampai 18 jam duduk gitu ya. Nah, di bulan Desember kemarin gue merasakan ada sakit di pinggang gue, dan juga di tumit ya di sekitar itu, dan nggak enak banget rasanya. Dan ketika gue pijet, gue cari tempat urut gitu ya, ternyata gue tuh mengalami yang namanya lower back pain atau bisa dibilang sakit pinggang. Nah, itu terjadi karena memang kita duduk terlalu lama dengan posisi yang terus-menerus, apalagi kalau misalnya terakhir tuh gue bisa live streaming selama 18 jam nonstop duduk, itu kan pasti posisinya juga nggak bener terus ya. Jadi mungkin akan ada tiduran, terus kemudian ada yang begini, nah pokoknya nggak beres lah ya. Dan itu yang membuat gue jadi ada sakit punggung atau sakit pinggang. Nah, setelah gue cari tahu, ada kemungkinan gue salah pakai kursi ya. Jadi salah posisi duduk disebabkan juga karena memang capek, dan juga salah kursinya juga. Sebelumnya gue nggak pakai kursi ergonomis, dan sekarang gue mau coba ambil yang kursi ergonomis. Nah, sekarang balik lagi, kalau misalnya mau belanja, kita pasti mikirin dari segi harga, kita mikirin dari segi brandnya atau garansinya, dan juga kita mikirin dari segi fungsionalitasnya. Dan dengan postur duduk yang salah, itu bisa banyak banget kenanya ya. Kalau misalnya gue pertama dari pinggang, itu sekarang naik ke punggung. Kenapa? Punggung, padahal kan duduk ya. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita lagi keadaannya tidak lurus, tegak lurus 90 derajat ketika duduk, itu kita akan menaruh tangan kita di sebuah tempat gitu ya. Yang kalau misalnya, contohnya kalau misalnya kependekan, ini akan nanti berbebannya di sini. Nah, makanya ini akan ketariknya ke punggung kita. Itu masalah yang bisa terjadi gara-gara cuman masalah duduk doang. Nah, dalam perjalanan gue mencari kursi ya, gue datang ke beberapa tempat lah ya. Ada yang sekarang kan gue lagi di Tangerang, ada yang sampai gue ke Depok, ke gudangnya juga untuk brand ini gitu ya. Terus ada juga yang ke showroomnya di daerah Cengkareng kalau nggak salah gitu ya. Ada juga yang gue ketemu akhirnya di Pexio, ini ada di Alam Sutra yang nggak terlalu jauh dari tempat gue ada showroomnya. Jadi yang pertama, teman-teman, saran gue sih pastikan teman-teman bisa datang ke tempatnya, terus dicobain dulu kursinya. Karena kalau misalnya nggak benar-benar match dengan tubuh kalian, ini juga bisa jadinya nggak bagus juga, walaupun lu udah beli kursi yang notabene sebutannya adalah ergonomic chair. By the way, gue udah cobain juga kursi yang gue lupa brandnya apa, tapi satu kursi itu harganya 20-30 juta. Gue pengen tahu sih, maksudnya kalau kursi yang memang segitu harganya, itu bedanya apa sih sama kursi yang mungkin kalau budget gue ya di sekitar 2 juta sampai 3 juta lah. Nah, dari segi fitur kita pasti mempertimbangkan yang namanya lumbar support ya. Jadi lumbar itu adalah nanti di bagian kita punya pinggang, itu bagian bawah, itu sebenarnya ada namanya lumbar, yang kalau misalnya kita nggak ada supportnya, itu badan kita jadi nggak merata pembagian beratnya. Kalau misalnya kita nggak ada support tuh, jadi berat yang di atas itu cuma ada di pinggang doang, makanya pinggangnya bisa jadi terlalu capek, dan itu yang mengakibatkan sakit gitu. Apalagi nanti dari punggung juga, itu pokoknya ribet lah. Nomor satu, pastikan ada lumbar supportnya. Yang kedua, dari segi headrest ya, sebaiknya itu bisa lurus ya. Kalau misalnya kita capek, kita bisa agak sedikit tiduran gitu ya. Nah, kemudian agak turun kita di bagian tangan gitu ya. Jadi kalau misalnya tangan ini, yang terbaik adalah kita mesti lihat dulu kita punya meja itu di tingginya berapa. Ya, kalau misalnya bisa, itu jadi dari tangan kita lurus begini, sampai ke kita punya siku tangan, itu tuh semuanya lurus gitu. Jadi supaya bebannya itu sangat merata. Nggak cuman di badan kita doang, nggak cuman di pundak kita doang. Nah, kemudian ada juga dari segi kaki ya. Jadi kalau misalnya bisa, kita kakinya itu lurus menapak tanah juga, atau menapak ya lantai lah ya, 90 derajat. Kalau misalnya memang lu juga ternyata kursi yang lu pakai itu tidak menapak ke tanah gitu ya, atau the lantai, itu lu perlu yang namanya footrest lagi ya. Jadi supaya bener-bener
bebannya itu intinya nggak membuat lu duduk itu maju ke depan, kalau nggak terlalu ke belakang. Pokoknya duduk postur yang bagus. Nah, gue udah cobain beberapa kursi yang lain ya. Kalau misalnya di model Pexio itu, karena gue datang ke showroomnya, gue cobain rata-rata kebanyakan lah ya. Jadi gue tanya dulu nih, gue tuh di berat berapa dan juga tinggi berapa. Which kalau misalnya tinggi gue tuh 165 kilo, berat gue sekitar 65 kilo. Jadi gue langsung tanya ke masnya, terus gue minta suggestion gitu, kira-kira yang mana yang cocok. Karena bisa beda-beda ya. Bagian torso pun kayak dari perut ke atas, itu kan kita setiap orang tuh beda-beda ya. Jadi kita benar-benar mesti nyobain yang benar-benar ngepas di badan kita. Dari segi lebar dari ininya jangan terlalu lebar dan juga jangan terlalu sempit misalnya. Makanya gue cobain dan akhirnya gue ketemu yang dari Pexio Roads ini yang paling match di badan gue ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari kursi ya, makanya tadi gue bilang better dicobain dulu yang sesuai banget sama diri lu, tinggi lu dan juga berat badan lu. Nah, kursi itu kan juga ada yang bagian bantalan tempat duduknya, ada juga yang bagian belakangnya ya. Gue di rumah itu pakai dengan merek yang lain dan itu full mesh ya. Kenapa gue ambil yang mesh itu karena gue merasa kalau misalnya dia kursinya itu dia pakai kayak kulit kayak gitu, biasanya tuh suka agak keringetan di bagian belakang karena nggak ada sirkulasi udara, dan itu yang gue nggak mau. Makanya gue langsung ambil full mesh gitu ya. Nah, tapi untuk Pexio Roads ini, setelah gue cobain full mesh, gue cobain Pexio Roads ini, yang gue ambil di Pexio Roads ini adalah yang bawahnya tuh foam, di bantalan tempat duduknya itu foam, dan juga di belakangnya itu tetap ada mesh, jadi tetap ada sirkulasi udara. Tapi gue tetap ngerasa kalau misalnya foam untuk gue ya, gue sih lebih suka yang pakai foam, karena kalau misalnya pakai mesh itu kadang-kadang di bagian bawah paha itu agak suka kayak agak kasar gitu sih. Itu yang gue lebih suka, makanya pakai Pexio Roads ini. Nah, fitur-fitur dari Pexio Roads ini gue suka ya. Dari segi headrest ini juga ngepas banget di gue. Jadi kalau misalnya gue mau lay back sebentar gitu ya, ini oke banget, ngepas di bagian leher, jadi nggak terlalu ketinggian buat gua, karena dia juga bisa di-tilt ya, di bagian belakang bisa dinaik turunin, bisa di-tilt juga. Kemudian untuk dari segi armrestnya dia juga udah bisa dinaik turunin. Kalau gua pakainya yang paling atas gitu ya, bisa juga digeser kayak gini nih, bisa digeser kayak gini supaya ngikutin kita punya tangan bener-bener lurus gitu, atau kita mau ke kanan mau ke kiri itu bisa diatur. Kemudian dari segi tinggi ini juga bisa dinaikin pastinya, bisa dinaik turunin pastinya untuk kursinya. Dan gua ambil yang ada footrestnya, jadi kita bisa tarik nih, dan itu kita bisa agak tiduran lah ya kalau misalnya lagi butuh merem sebentar, itu bisa. Cuman kalau misalnya Pexio Roads ini dia nggak terlalu, ketika diturunin ya tempat duduknya itu nggak sampai bisa benar-benar tiduran. Dan tapi menurut gue itu udah cukup banget kalau misalnya gue mau sebentar tiduran aja sih. Jadi akhirnya gue menemukan kursi yang tepat buat gue saat ini adalah Pexio Roads ya. Nah, ini ketika gue tahu harganya, sebenarnya kalau misalnya tadi gue bilang 2-3 juta, sebenarnya ini agak di atas sedikit ya untuk budgetnya ya. Apalagi yang ada footrest. Tetapi ketika gue berpikir bahwa kursi yang sebelum ini gue pakai merupakan kursi turunan dari bokap gue, yang itu udah dipakai selama 20-an tahun gitu ya. Sampai hari ini masih bisa dipakai. Nah, sekarang kalau misalnya gue anggap gue beli kursi Pexio Roads ini, gue pakai selama 5 tahun, 10 tahun dengan harga yang gue beli ini di sekitar 4 jutaan. Itu kan berarti kalau 10 tahun 400 ribu selama setiap tahun gitu ya. Dan kalau dibagi 12 itu juga harganya nggak seberapa sih dibandingkan kenyamanan yang gue bisa dapatkan. Jadi menurut gue masih sangat reasonable untuk gue beli, dengan fitur yang juga udah oke banget gitu ya. Kalau misalnya yang lain mungkin kan harganya bisa di bawah, tapi kalau misalnya dengan perspektif itu dibagi per usage-nya ya, setiap bulan kita keluarin berapa puluh ribu lah untuk kursi yang baik gitu ya, perbedaan tuh nggak signifikan. Jadi mendingan sekaligus aja yang lumayan bagus. Apalagi gue juga tahu ini garansinya juga bagus, showroomnya juga ada deket rumah gue, jadi kalau misalnya ada perlu apa-apa itu juga enak banget untuk supportnya. Nah, kalau teman-teman sendiri punya pertimbangan apa nih untuk pilih kursi ergonomis ya, ini gue juga baru soalnya ya. Kalau misalnya teman-teman mau diskusi, tulis aja di kolom komentar. Kalau mau tanya juga nggak apa-apa, tulis kolom komentar. Kalau misalnya gue bisa balas, pasti gue balas ya. Jangan lupa like dan juga share dan juga di subscribe ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.